Wita Tungtin. Saya akan membahas tentang pengaruh bahasa dan perilaku manusia. Jadi bahasa atau gaya bahasa yang dipakai seseorang itu mencerminkan karakter orang tersebut. Ya, ada orang yang suaranya tinggi, ada orang yang suaranya kalau bicara keras, ada orang yang kalau bicara pelan-pelan, ada yang bicaranya halus. Itu menggambarkan karakter seseorang. Nah, mengapa demikian? Setiap orang itu mempunyai jiwa. Dalam jiwa itu ada yang namanya kehendak, pikiran, dan perasaan. Jadi kehendak itu wujud dari perbuatan atau dari perilaku seseorang, disadari atau tidak, tapi itu sudah ditentukan oleh kehendak orang itu. Orang bicara itu karena dia punya kehendak. Bicara itu ada sumbernya dari mana, dari pikiran atau dari perasaan. Ada emosi dan nafsu. Perasaan tidak sama dengan emosi. Perasaan itu kaitannya dengan sifat cinta kasih, kebenaran, susila, ya, yaitu yang kita sebut dengan watak jati. Kalau emosi itu kaitannya dengan marah, ya, sedih, menyesal, jengkel, dan sebagainya. Nafsu itu adalah satu yang dipengaruhi juga oleh marah dan sebagainya, nafsu, ya. Jadi emosi dan nafsu bisa menjadi satu. Biasanya orang itu kalau emosi dan nafsunya itu bercampur, maka suaranya menjadi tinggi, ya, seperti orang berkelahi, bercekcok, ya, saling berbantahan, itu suaranya tinggi, ya. Apalagi kalau disertai dengan marah. Ini semua adalah menggambarkan kondisi saat orang itu bicara. Tapi kondisi itu juga ditentukan oleh karakter orangnya. Orang yang karakternya sabar, ya dia tidak akan terpancing marahnya dengan berteriak-teriak. Mungkin dia juga bisa marah, cuma marahnya tidak seperti, ya, orang yang emosi. Ya, jadi seorang yang punya karakter yang kuat, dia bisa mengendalikan emosi, ya, bisa mengendalikan nafsu, dan dia mencoba untuk berpikir atau berbicara lewat pikirannya dulu. Pikirannya yang menentukan apa yang dikatakan. Ada orang yang merasa dia pandai, pengetahuannya banyak, maka dia memperlihatkan, ya, karena kebanggaannya atau, ya, egonya, lalu dia kalau bicara pasti membenarkan dirinya sendiri.
Dia selalu punya pendapat dan pendapatnya tidak bisa dibantah dan dianggap itu pendapat yang paling benar. Ada orang-orang seperti itu. Orang ini sebenarnya pandai, punya banyak pengetahuan, cuma sayang dia tidak bisa mengatur pikirannya ya, dalam memilih kata-kata atau cara berbicara ya. Jadi dia pandai tetapi masih dicampur dengan emosi dan nafsunya. Jadi orang yang bijak itu orang yang bisa mengendalikan emosinya dan nafsunya. Ya, kalau perasaan bisa tetap dipakai ya, karena perasaan itu sudah menjadi sifat bawaan. Apalagi orang yang bijaksana ya, dia pakai perasaan. Perasaan itu adalah mengukur dirinya dengan orang lain. Kalau orang bicara keras ya, pasti orang yang punya perasaan bisa merasakan bahwa bicara keras itu tidak enak didengar. Maka dia tidak akan menggunakan kata-kata yang keras, apalagi kasar ya. Dan itu kaitannya dengan perasaan. Oleh karena itu pendidikan karakter itu berkaitan dengan pendidikan bahasa, yaitu gaya bahasa. Anak-anak sekolah perlu dididik main drama, membaca puisi dan sebagainya. Itu supaya dia mempunyai gaya bahasa yang baik. Orang yang biasa main drama, maka dia bisa memilih ya, gaya bahasa yang cocok dalam situasi tertentu. Nah ini, jadi ini sangat perlu diperhatikan ya. Jadi orang itu perlu berlatih ya, bagaimana bicara yang baik ya, dengan gaya yang benar, dengan gaya yang enak untuk didengar. Kalau orang bicara mungkin cepat ya, orangnya bicaranya cepat, tapi bicara cepat belum tentu mengandung kebenaran ya. Bicara emosi keras tinggi dan itu tidak enak didengar orang. Oleh karena itu orang perlu memperhatikan bahasa atau gaya bahasa yang dipakai, dan itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pelajaran bahasa itu sangat penting bagi orang yang hidup bermasyarakat, terutama dalam masyarakat modern ya, karena bahasa itu menentukan atau memperlihatkan sifat ya, atau karakter yang ada di dalam diri kita masing-masing ya. Orang yang pandai bicara ya, itu belum tentu juga benar ya. Orang yang banyak orang pandai bicara tapi belum tentu benar, kata-katanya belum tentu benar. Banyak orang bicara kelihatannya pinter, omongannya lancar, tapi kalau dilihat logikanya tidak benar. Dan sering juga logika itu dibuat
salah sehingga orang terpleset, akhirnya terpengaruh hal yang benar tidak diungkapkan, tapi justru hal yang salah yang diungkapkan sengaja ya, untuk mengelabui orang. Itu banyak dipakai di dalam pidato-pidato ya, dalam apa namanya dialog-dialog ya. Kalau kita perhatikan orang kelihatan sekali ya, kelihatannya orangnya omongannya pandai, tetapi sebenarnya banyak melakukan kesalahan dan berpikir karena ada fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan atau diabaikan. Nah, sehingga kelihatannya omongannya benar, tetapi sebenarnya kalau fakta itu diungkapkan, nah, omongannya itu tidak benar. Jadi misalnya pendapat satu orang atau sekelompok orang lalu dianggap itu pendapat semua orang. Nah, ini kan menyesatkan ya. Mungkin pendapatnya sendiri dikatakan itu pendapat orang banyak ya. Oleh karena itu kalau orang mendengar orang bicara harus kritis ya, tetap memperhatikan logika yang dipakai. Apakah orang itu berbicara dengan logika yang benar atau tidak? Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, santai.